Bayern Munchen mengalahkan Tottenham dalam laga pramusim dengan skor telak 4-0. Seperti biasa, kita bahas proses di balik gol yang terjadi. Gol pertama Bayern berawal dari Olise yang menguasai bola di sayap kanan. Pertahanan Spurs juga menumpuk di area tersebut. Pemain Bayern juga merapat ke area tersebut, terlihat dari Diaz dan Stanisic sebagai pemain terluar Bayern di sisi kiri berada di area tengah sehingga area kiri dibiarkan kosong. Oleh karena itu, Olise memindahkan arah serangan melalui Kimmich di tengah. Saat Kimmich menerima bola, baik Diaz dan Stanisic bergerak melebar ke ruang kosong di sebelah kiri. Stanisic bertugas menjaga kelebaran, sedangkan Diaz berada di half space. Diaz melakukan drop untuk memberikan opsi umpan bagi Kimmich. Di momen ini, Spurs juga merespon dengan bergeser, sehingga di sayap kiri tetap dalam kondisi 2 versus 2. Meski begitu, pergerakan dari Stanisic membuka ruang di half space. Hal ini yang coba diekspos oleh Diaz dengan memberikan bola ke Stanisic lalu berlari ke ruang tersebut. Saat Diaz menerima bola, Kudus berhasil melakukan tackle sehingga mencegah Diaz melakukan crossing, namun menjadi tendangan corner untuk Bayern. Corner diarahkan ke area dekat kiper dan masih bisa diantisipasi oleh Vicario. Bola pun berhasil di-clearance oleh pemain Spurs. Bola tersebut menuju ke Olise yang dia kuasai di area tengah lapangan. Setelah melakukan clearance, Spurs langsung membentuk garis pertahanan yang tinggi. Garis pertahanan ini digunakan untuk menjebak pemain Bayern agar terkena jebakan offside. Saat Olise menguasai bola, dia melihat Kane yang mencoba bergerak mengekspos ruang di belakang garis pertahanan Spurs. Olise pun mengirimkan long pass akurat menuju Kane. Meskipun Kane sudah berada di belakang Van de Ven, dirinya tidak offside karena masih ada Romero yang tidak sejajar dengan Van de Ven. Van de Ven yang tadi berada di belakang Kane sebenarnya sudah bisa mendahuluinya untuk melakukan blocking. Namun, Kane dengan sentuhannya berhasil memperdaya Van de Ven sekaligus membuka jalur tembak bagi dirinya. Kane pun berhasil mencetak gol pertama bagi Bayern. Gol kedua Bayern berawal dari Spurs yang melakukan build-up. Bayern merespon dengan melakukan pressing tinggi. Vicario memberikan bola ke Van de Ven yang langsung dipres oleh Coman. Seluruh pemain Spurs dimarking oleh pemain Bayern. Van de Ven memberikan bola ke Spence yang juga langsung dipres oleh Laimer. Untuk support Spence, Bentancur berlari ke arahnya memberikan opsi umpan. Bentancur pun, karena tidak memiliki opsi umpan progresi, mengembalikan bola ke Van de Ven. Terjadi rotasi posisi antara Bentancur dan Sarr, di mana Bentancur bergerak ke depan, sedangkan Sarr drop ke belakang. Hal ini dilakukan untuk memecah man-to-man marking yang dilakukan Bayern. Namun, pemain Bayern cukup disiplin dalam menjalankan man-to-man marking. Bisa terlihat, Sarr terus diikuti oleh Goretzka, sedangkan Bentancur juga terus diikuti oleh Olise. Bisa terlihat juga disiplinnya para pemain yang bertugas marking kedua fullback Spurs, yaitu Diaz dan Laimer. Saat bola berada di tengah, kedua pemain ini tidak langsung press fullback, melainkan berada di area tengah. Baru setelah bola dialirkan ke center back yang ada di sisinya, dia melakukan press ke fullback. Seperti yang terjadi saat Van de Ven menguasai bola, Diaz memposisikan dirinya agak berjarak dari Pedro Porro. Dan setelah bola diberikan ke Romero, dirinya langsung press ke arah Porro. Saat Romero memberikan bola ke Sarr yang drop, akan jadi resiko yang besar jika dia meneruskan bola ke Porro karena sudah dipres oleh Diaz. Karena itulah dia mengembalikan bola ke Van de Ven untuk mengubah arah serangan. Namun, saat Van de Ven menerima bola, seperti yang dilakuin Diaz, Laimer langsung bergerak untuk press Spence. Kejadian ini merupakan kejadian berulang. Bedanya, jika sebelumnya Bentancur berada sejajar dengan Spence sehingga bisa jadi opsi umpan, saat ini Bergvall sedikit telat turun sehingga menyulitkan Spence untuk memberikan bola ke dirinya. Belum sempat balik badan, Laimer yang dari tadi sudah lari, sudah berada di dekatnya. Laimer pun berhasil mengambil bola dari Spence dan memberikannya ke Coman. Setelah memberikan bola, Laimer langsung berlari untuk melakukan overload terhadap Van de Ven dan coba mengekspos ruang yang lebar di antara kedua center back Spurs. Merespon hal tersebut, Sarr bergerak mundur di antara kedua center back untuk mencegah aksi dari Laimer. Namun, Coman lebih memilih untuk melakukan cut inside dan melakukan tembakan. Gol kedua Bayern pun tercipta.
Gol ketiga Bayern berawal dari Spurs yang melakukan serangan balik lewat Mathys Tel yang melakukan clearance. Kudus berhasil memenangkan duel dan berhadapan dengan Kim Min-jae. Kudus mendelay bola mungkin untuk menunggu support dari rekan setimnya. Namun, saat ingin mengubah arah badan, Kim berhasil merebut bola dari penguasaan Kudus. Kim pun memberikan bola ke Boy di depan. Boy memberikan bola ke Daiber di tengah untuk mengubah arah serangan. Bayern pun menyerang lewat sisi kiri melalui Diaz. Diaz melakukan dribble mendekati kotak penalti dan melakukan cut inside saat sampai kotak penalti. Saat melakukan cut inside, dirinya ditutup oleh para pemain Spurs sehingga bolanya terlepas dan berpindah ke Daiber. Hal tersebut mengakibatkan pemain Spurs cenderung menumpuk di sisi di mana Diaz tadi berada. Daiber menguasai bola dengan pemain Spurs yang menutup dirinya dari arah depan. Dia pun mengarahkan bola ke arah kanan di mana terdapat Karl yang sedikit berjarak dari pertahanan Spurs. Karl yang menerima bola langsung melakukan tembakan yang akurat sehingga menciptakan gol ketiga bagi Bayern. Gol keempat berawal dari serangan yang dilakukan Bayern dari sisi kiri juga. Mike melakukan dribble ke arah kotak penalti dengan disupport oleh Kusi Asare yang melakukan overlap untuk memecah marking Porro. Namun, ada Sar yang melakukan cover sehingga tetap dalam kondisi 2 versus 2. Mike melakukan cut inside yang berhasil diblok oleh Sar. Bola tersebut menuju ke Warner yang merengsek masuk ke kotak penalti Spurs. Terjadi duel antara Warner dan Mike dengan beberapa pemain Spurs di kotak penalti. Dari duel tersebut, bola malah menuju ke Kusi Asare yang berada di sisi luar. Dia pun langsung melakukan tembakan dan berhasil mencetak gol keempat bagi Bayern.